Persyaratan khusus jalur prestasi. Nah, bagi anak-anaknya yang menggunakan jalur prestasi, itu perhatikan ya persyaratannya. Jalur prestasi kepemimpinan. Syaratnya adalah sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5, SK penetapan sebagai ketua pengurus OSIS, oke seperti organisasi ya, OSIS, Pramuka, MPK, atau BES. SK paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran. Paling lama ya 3 tahun sebelum pendaftaran. Kemudian jalur prestasi kemampuan akademik TKA, itu syaratnya yaitu pertama sertifikat hasil kemampuan akademik dan surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5. Jika TKA itu belum terbit, maka digunakan hasil TKA yang ada pada sistem SPMB. Nah, persyaratan khusus jalur prestasi. Jalur prestasi akademik dan non-akademik. Perhatikan. Jalur prestasi akademik, sains, riset, teknologi. Yang pertama, surat sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport, sertifikat semester 1 sampai 5, sertifikat atau piagam yang disahkan oleh dinas terkait, sertifikat kurasi Kemendikbud atau Puspernas, kemudian daftar peserta ajang kompetisi atau non kompetisi. Bobot prestasi yang terkurasi dikalikan 2. Sertifikat piagam paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran. Sertifikat hasil kemampuan akademik untuk yang non akademik ya. Di jalur prestasi olahraga, surat keterangan akumulasi nilai raport. Yang pertama surat sertifikat hasil kemampuan akademik ya, pasti. Surat keterangan akumulasi nilai raport, pasti. Kemudian sertifikat atau piagam yang disahkan oleh dinas terkait, sertifikat kurasi Kemendikbud atau Puspernas, daftar peserta ajang kompetisi atau non kompetisi. Ya, ini sama sih syaratnya antara akademik dan olahraga ya. Nah, ini jalur prestasi bahasa seni budaya Bali dan non Bali. Yang pertama, sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5, sertifikat piagam yang disahkan oleh dinas terkait, daftar peserta ajang kompetisi non kompetisi. Di jalur prestasi non Bali juga, bahasa seni budaya non Bali juga sama, sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport, sertifikat atau piagam yang disahkan oleh dinas terkait, sertifikat kurasi, daftar peserta yang ajang kompetisi dan non kompetisi. Nah, adapun ketentuan prestasi ajang kompetensi. Hanya satu sertifikat dengan bobot tertinggi yang diakui kecuali prestasi perlombaan berjenjang pada tingkat yang sama penambahan bobot satu jenjang di bawahnya. Prestasi tingkat internasional minimal diikuti oleh peserta dari 3 negara, prestasi tingkat nasional minimal diikuti dari 5 provinsi, prestasi tingkat provinsi minimal diikuti oleh 5 kabupaten, dilengkapi dengan bukti kepesertaan. Nah, apabila tidak ada turun satu tingkat di bawahnya. Jika melampirkan kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah, maka bobot dikali dengan 2. Jadi tingkat internasional, peringkat 1 juara 1, perorangan 100, duet, double, beregu 97. Peringkat ini ya, ini untuk peringkat-peringkatnya tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Ya, ini nilai-nilainya seperti itu. Ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian ketentuan prestasi ajang non kompetisi. Ajang non kompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang sains, teknologi, riset, dan inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang akademik, non akademik lainnya yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan. Jadi ini tidak ada kejuaraan ya. Prestasi ajang non kompetisi tingkat internasional minimal diikuti 3 negara. Prestasi ajang non kompetisi tingkat nasional minimal diikuti oleh 5 provinsi. Tingkat provinsi 5 kabupaten, dilengkapi dengan bukti pecahan dari tiap tingkat. Jika melainkan kurasi dari kementerian maka dikalikan bobot kali 2. Nah, ini bobot-bobotnya ya, tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Jelas ya, Bapak ya, prestasinya. Nah, keturunan prestasi non-ajang. Prestasi non-ajang adalah pencapaian talenta murid yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang menginginkan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atau talenta peserta didik. Prestasi non-ajang dapat diperoleh dari penemuan yang monumental, pemecahan rekor, pemilik hak paten, hak cipta, buku, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini bobot-bobotnya ya, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Jelas ya?